warga, gagasan untuk negeri, ide inspirasi demokrasi. Salah satu faktor kualitas demokrasi adalah tingkat partisipasi perempuan. Mengapa perempuan sangat penting dalam menentukan kualitas demokrasi? Apa perannya dan bagaimana perempuan harus berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat kebijakan publik? Kita akan dibahas dan diskusi dengan salah satu tokoh perempuan di Boyolali. Ikuti terus cerita lokal, inspirasi demokrasi. Kita sudah sampai di rumahnya Bu Dasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Monggo Pak. Terima kasih Bu. Lagi nyantai aja ini Bu. Iya nyantai-nyantai Pak. Pensiunan ya pekerjaannya nyantai aja. Iya. Ini tadi kita muter-muter di Boyolali Bu. Terus mampir ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Gitu. Terima kasih. Bu Dasi, jadi ini sudah purna berapa tahun Ibu ini? Sudah 6 tahun lebih 3 bulan. Sudah 6 bulan. Ya. Selama ini kegiatannya banyak di organisasi kemasyarakatan di mana itu? Kemasyarakatan di FPPI. Di FPPI. Forum Pemberdayaan Perempuan. Ini kebetulan baru Pak, 1 tahun persis September nanti Pak. Oh ya. Gitu. Kebetulan saya selaku ketuanya. Ketuanya. Gitu. Itu kegiatannya ada pertemuan rutin atau kegiatan apa aja Bu di perempuan? Ya kegiatan itu rutin Pak, 1 bulan sekali. Setiap bulan itu kita pertemuan rutin. Iya. Ya, alhamdulillah anggota kami itu tidak hanya pensiunan Pak, masih banyak yang ASN Pak. Iya. Iya, jadi banyak selain ASN juga ada dari non ASN Bu ya yang non ASN ada, wira swasta ada, pengusaha ada, pensiunan ada. Juga banyak. Ya. Nah, kepala dinas juga ada. Iya. Kepala dinas koperasi UMKM itu Bu Dani itu juga ikut. Iya. Wakil Direktur Rumah Sakit Bu Dr. Sherly itu juga anggota kami. Oh ya, gitu. Jadi iya. nano-nano Pak. Nano-nano. Ini Bu, jadi ini kegiatannya perempuan ini banyak sekali ya gitu. Alhamdulillah. Jadi selain di rumah juga di luar. Nah sebenarnya kegiatan peran perempuan itu sendiri itu sebenarnya apa Ibu yang kaitannya dengan di keluarga maupun di masyarakat itu? Di keluarga ya Pak ya. Iya di keluarga. Jadi begini Pak, kalau kita berbicara perempuan, berbicara tentang perannya, itu sangat luar biasa Pak, ganda. Mohon maaf jangan jealous ya Pak ya. Perempuan itu ganda Pak. Satu yang jelas itu sebagai pendidik utama. Pendidik anak. Ya, pendidik anak. Yang kedua pengelola rumah tangga. Pengelola rumah tangga. Yang dikelola apa ya, mulai keuangan, pekerjaan apa saja sampai suami dan anak juga dikelola loh Pak. Ya, ini perempuan. Jadi kalau kita berbicara tentang perempuan dan pendidikan anak. Pertama kali anak itu mendapat pendidikan apapun mesti dari seorang perempuan, seorang ibu. Iya, betul. Sehingga maaf Pak, saya ini dokternya dokter linguistik Pak. Jadi bicaranya mulai dari anak pertama kali berbicara itu dengan bahasa, maka ada bahasa ibu. Ada bahasa ibu. Makanya itulah peran perempuan, dari bahasa saja bahasa ibu Pak. Jadi semuanya itu memang dari perempuan, dari ibu. Sehingga karakteristik anak itu juga banyak dibangun dari pendidikan ibu. Ya, jadi gitu, untuk yang pertama itu kaitannya dengan peran keluarga ya, peran keluarga untuk mendidik anak. Mendidik anak, iya. Nah terus apa Ibu yang mendorong Ibu itu masih sempat-sempatnya itu aktif berorganisasi di masyarakatan itu, apa yang mendorong Ibu? Jadi begini Pak,
kepingin masih bermanfaat di usia senja. Masih mana waktu senja. Dan tadi kembali kepada peran perempuan, Pak. Iya. Karena ketika perempuan itu mendidik anak di rumah, itu nanti anak yang keluar pun juga akan menjadi karakter yang bagus. Ketika anak dididik menjadi baik, di luar pun anak akan menjadi baik. Anak yang satu hal ya Pak, yang sebagai ibu mendidik anak itu 3 hal Pak. Yang pertama itu landasan 3 hal. Tolong, maaf, dan terima kasih. Ketika anak sudah ada 3 ini, insya Allah bisa. Maka dari itu saya juga masih ingin ketika kami sudah pensiun masih berperan itu jangan sampai kita melepas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perempuan. Ya seperti ini ya PPI Pak. Kami tetap pemberdayaan perempuan. Jadi kegiatan kami tidak hanya rapat, kemudian nanti hari besar lomba mengundang bupati seremonial, enggak, tapi kita betul-betul bagaimana mencari celah kita bermanfaat. Nah sekarang sasaran kita yang pertama itu anak Pak. Anak kita mempunyai program daycare Pak. Daycare ya. Kita ajak sana ke daycare Boyolali. Walaupun kita belum punya dana Pak, masih urun apa patungan ya dengan suka-suka gitu aja Pak. Ngumpul di rumah saya berapa mobil, ayo jalan kemana-kemana. Kita sudah 16 daycare kita kunjungi. Kita melihat dari dekat. Itu tadi saya ingin manfaat itu tadi Pak ya, dan tidak melepaskan peran kita sebagai orang tua kepada anak. Jadi bagaimana pola asuh DR di Boyolali dan sebagainya, yang hasilnya kemarin kita sudah membuat rencana tindak lanjut untuk tahun 2027. Nanti akan yang celah-celah yang bisa kita tangani apa? Salah satunya di sana adalah pola asuh dan pengasuhnya, Pak. Iya, pola asuh dan pengasuhnya. Nah ini sudah kami RTL-nya sudah kami laporkan kepada Wakil Bupati selaku pembina FPPI, dan tahun 2027 nanti kita akan melatih untuk pengelolanya, ya, pengasuh dan pengelolanya, tidak hanya pengasuh dan pengelolanya juga. Jadi biar tepat itu, dan insya Allah di Boyolali daycare yang ada itu insya Allah pola asuhnya sudah baik dengan segala keterbatasannya Pak. Segala keterbatasan, anak itu 1 hari bayar satu bulannya tuh setiap datang bayar 1.500. Gitu Pak, di 1.500 15.000 maksud saya. 15.000 kalau titip, kalau tidak titip ya tidak bayar. Itu di Boyolali. Itu Boyolali kota loh Pak. Di Boyolali kota. 1 hari kan ada yang waktu kami datang tuh 9 orang Pak. 9 orang berarti dia mendapat 15 kali 9. Anak mendapat snack. Setiap jam 10 mendapat snack, dapat makan Pak. 15.000. Ini luar biasa. Maka apa nanti celah-celah yang bisa ditangani pemerintah dalam hal ini gitu. Nah, ini maka kami memang tidak berhenti pensiun, tapi kami masih peduli pada tetap perempuan itu Pak gitu. Yang kedua, kami mempunyai program pemberdayaan perempuan untuk membentuk sebuah UMKM. Tapi UMKM-nya itu yang masih inkubator Pak. Inkubator, jadi bukan UMKM yang sudah ada, tapi yang masih inkubator. Inkubator itu artinya dia belum sebagai pelaku UMKM, tapi dia masih murni orang awam. Yang kami bidik apa? Perempuan yang dalam perjalanan jadi korban Pak. Korban apa? Kali ini yang kami ambil korban perceraian. Kemudian korban KDRT. Ya, kami membidik 44 nanti untuk tahun 2024. Tapi alhamdulillah tahun ini kami mendapat kerjasama dengan CSR-nya Pertamina Pak. Ya, ini kami sudah merintisan data. Nanti Pertamina akan berikan kepada kami 10 UMKM yang di Banyudono. Ya kita tahu Pertamina kan di Banyudono, ya wajar kalau dia membantunya di Banyudono. Ini penelitian data yang saya cari tidak sembarang. Jadi saya kerjasama dengan KUA Pak. Dan mendapatkan di Banyudono tahun 2025 itu ada 79 kasus perceraian. Akan kami ambil 10, tentunya yang mampu dan mau Pak. Mampu dan mau jadi UMKM, maksudnya bukan mampu dari ekonomi Pak. Dia nanti tidak mampu tapi diberi pelatihan, akhirnya ogah-ogahan masa bodoh ya tidak. Maka dari
memeras jadi 10 ini kita masih kerja keras ini Pak. Oke. Itu, Oke. Jadi kegiatan yang Ibu dampingi yang pertama tadi kaitannya dengan kegiatan ada daycare ya. Ya. Terus juga tadi tentang UMKM yang Pemberdayaan khususnya perempuan. perempuan yang Korban. korban gitu. Mungkin ada lagi Ibu yang kaitannya dengan kegiatan yang Ibu dampingi selain itu tadi? Program kami ya. Iya, Ya, program kami. masih ada Pak. Nanti Ada lagi? kita juga kan kita ada 6 bidang Pak. Mm-mm. Wah ini jadi menggiringnya ke FPPI ini Pak ya. Ya enggak Iya, apa-apa. oh, iya. Ya. Jadi kami ada 6 bidang. Ada Setiap bidang. bidang punya kegiatan. Yang Oh, pertama gitu. itu organisasi. Nanti kita kan baru 1 tahun Pak. Ya. Nanti 1 tahun 14 September 1 tahun. Sehingga kita belum banyak didengar ya. Bahkan kemarin kita mendatangi dari sebuah organisasi karena seragam kita beda itu ada yang bertanya, "Wih, siapa toko awal?" gitu-gitu ya. Karena belum ya nggak apa-apa. Kemudian kita akan sosialisasi organisasi ke kecamatan. 22 kecamatan. Kemudian kita juga akan untuk bidang sosial dan lingkungan itu nanti akan adakan pelatihan pengolahan sampah dan lingkungan, masalah berkaitan dengan lingkungan, Pak. Iya. Iya. Oke. Jadi semuanya melibatkan perempuan, Pak. Jadi kami tidak khusus untuk, jadi tidak ada, Pak. Kita anggaran tuh dalam kegiatan anggaran rapat dan sebagainya tidak ada sama sekali. Yang ikut ke organisasi saya harus mau berkorban. Yang namanya organisasi tidak ada keuntungan, tidak ada donatur untuk anggota tidak. Kalau menurut Ibu, jadi untuk perempuan-perempuannya mungkin di luar dari FPPI ya Bu ya, perempuan-perempuan di Boyolali atau khususnya di Kecamatan Boyolali atau bahkan di lingkungan kelurahan sini, di kelurahan mana Bu? Seswadipuran. Ini untuk keterlibatan perempuan dalam kegiatan lingkungan atau kegiatan partisipasi yang lainnya itu bagaimana Ibu? Iya. Yang saya tahu, saya lihat setelah saya pensiun ini betul-betul tahu betul Pak, di kegiatan perempuan di Seswadipuran bagus sekali Pak. Bagus sekali. Jadi ada posyandu lansia, ya ada kemudian sekarang trennya MBG ya Pak ya, ini MBG. Semua mereka juga terlibat di sana. Oh, terlibat di sana. Iya, menyiapkan untuk anak ibu yang menyusui dan balitanya kan dapat. Iya betul. Iya. Seperti saya tuh sering makan itu Pak, karena cucu saya masih 8 bulan dapat sama itu ya. Dapat itu Pak. Nah, nanti membagi packingnya, kemudian mengantar ke rumah. Ini sudah sebuah partisipasi yang luar biasa. Posyandu, kemudian ada perwakilan dari PKK itu kan perwakilan ke PKK RW, perwakilan ke PKK kelurahan gitu Pak. Jadi semuanya sudah, dan mereka juga harus beli seragam, ya beli seragam Pak. Tidak ada donatur mandiri seragam. Iya mandiri Pak. Iya, mandiri biasa. Tapi tidak disponsori Bank Mandiri ya Bu ya? Tidak ada sponsor Pak. Iya. Jadi itu saya pikir partisipasi perempuan di lingkungan masyarakat sudah sangat bagus ya Bu ya? Atau betul, kalau menurut Ibu, pandangan Ibu, kalau sekarang kemarin itu ini bergeser ke pemilu ya, di mana kaitannya dengan di pemilu tahun 2024 kemarin kan partai politik dituntut atau ada semacam ya itu di undang-undang mensyaratkan itu kuota perempuan 30% ya dari data legislatif. Kalau di masyarakat itu menurut pandangan Ibu itu partisipasi politik masyarakat itu yang bagaimana? Apakah ya seperti tadi itu sudah cukup? Mungkin ikut ke pertemuan-pertemuan, ikut partisipasi di posyandu itu ada cukup, atau bagaimana Ibu untuk partisipasi politik masyarakat itu apakah harus ikut partai politik itu atau gimana itu? Sebenarnya begini ya Pak ya. Saya bisa membaginya dua Pak. Oh, gimana? Ada yang berperan partisipasi saja, ada yang dia aktif mau menjadi anggota partai. Gitu. Ya, anggota partai. Tentunya, dan ini semuanya pasti ada clue-nya ya Pak ya. Ada clue-nya. Kalau dia sebagai, saya itu juga kasihan Pak. Baik sekali dengan saya, partainya saya itu semua partai suka sih Pak ya. Dia menurut saya itu juga baik lah, dia di situ juga tepat, tapi nyatanya juga kok tidak ada yang milih Pak. Itu saya itu juga sedih. Walaupun saya tidak di situ, tidak di partai, tapi saya ikut sedih karena dia
setiap saat ke sini gitu. Nah ini tentunya ada clue-nya. Pertama tentunya yang pertama kalau dia memang ingin mencalonkan ya mestinya dia itu banyak belajar literasi dan demokrasi politik. Harus bagaimana satu. Yang kedua dia rekam jejaknya itu yang bagus. Rekam jejak. Nah itu mah kalau dulu itu masih ada istilah sonjo. Sonjo itu. Dolan itu loh. Dolan. Kita bersilaturahmi. Ya kalau kurang ini ya tidak, karena masyarakat itu yang tahu yang dikenal. Betul sekali. Iya. Ya. Saya juga kaget dulu, tapi kesini tidak kenal saya belum kenal ya. Ya. Nah ini sebenarnya harus ada rekam jejaknya, rekam jejaknya yang bagus. Dia juga harusnya pendidikannya juga, kalau saya kira pendidikan juga tidak satu-satunya ya Pak, nggak begitu inilah. Karena orang juga tidak bisa melihat ternyata itu seperti saya pun. Saya tuh tidak senang Pak pendidikan saya disebut-sebut itu saya nggak senang Pak. Ya, jadi kalau pendidikan ya itu perlu tapi tidak banyak. Tapi yang itu tadi Pak rekam jejaknya itu banyak komunikasi, banyak baca literasi. Jangan hanya syarat administrasi saja ya. Nah kalau hanya syarat administrasi akhirnya dia jadi wakil ya nggak ada yang memilih. Ada yang memilih. Gitu. Ya. Kemudian untuk yang akan memilih tentunya yang pasti dia kan harus mengerti juga rekam jejaknya yang akan dipilih itu siapa. Jangan sampai terpengaruh, saya di sini bunga jangan sampai terpengaruh dengan iming-iming 100.000 hanya satu kali, selanjutnya kita gelo yang dipilih tidak benar. Itu ya Pak ya. Jadi jangan itu, kemudian harus mempunyai kekuatan mutlak dalam keluarga. Walaupun keluarganya lainnya pilih A, kalau dia B ya pilih yang B, kemantapan hati itu. Jadi harus punya keinginan mutlak itu. Itu kalau pemilih Pak. Jadi pemilih juga harus cerdas dan dewasa dan harus mempunyai keyakinan, terutama yang perempuan harus mendukung. Perempuan harus terwakili 30%. Itu mestinya perempuan ya milih perempuan kan gitu. Pesan moralnya begitu ya. Iya, pesan moralnya begitu Pak. Jadi tadi ada dua ya, jadi partisipasi dalam arti tadi kerja konkret, partisipasi di masyarakat, lingkungan, dan juga bisa juga di partai politik. Ya tadi kaitannya dengan yang tidak kepilih atau bagaimana kaitannya dengan ketika keluar, itu tantangan terberat sebenarnya untuk perempuan untuk aktif di organisasi publik itu kayak apa itu sekarang ini kondisi tantangan sekarang? Tuh walaupun tidak mutlak ya Pak ya, tapi masih ada budaya patriarkal itu Pak. Jadi masih ada beberapa daerah, bahkan mungkin masih ada agama, masih ada ya, tidak mengatakan agama, masih ada yang kalau pimpinan perempuan itu janganlah, gitu. Masih ada seperti itu Pak. Gitu. Ya itu tantangan. Kemudian yang kedua, untuk perempuan itu sendiri sebetulnya Pak, untuk terjun ke partai politik itu kan juga jarang. Seperti tadi Bapak tanya satu, pengen pada enggak. Jadi untuk perempuan itu sendiri untuk terjun ke bidang politik itu juga sangat minim Pak, sangat minim. Gitu. Ya. Jadi, karena apa? Tadi peran gandanya perempuan ini sudah capek di rumah, sudah mendidik anak, sudah mengelola mengelola suami dan memberikan motivasi, dorongan suami dan anak dan seterusnya, perannya kan sangat luar biasa Pak. Jadi mungkin sudah lelah. Ketertarikan perempuan sendiri itu kurang gitu loh Pak. Ini kemudian kalau tertarik ini masih ada juga kendala parpol itu untuk memberikan permisif pada 30% ini kayaknya juga masih setengah hati gitu loh Pak. Yang ini yang saya lihat loh Pak masih setengah hati. Sehingga untuk kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perempuan itu masih belum begitu welcome gitu Pak. Ya, jadi secara umum Ibu, jadi entah itu yang untuk perempuan yang aktif di partai politik atau perempuan yang aktif di organisasi kemasyarakatan. Jadi kalau di partai politik kan di Boyolali kan dari 50 anggota dewan kan kalau nggak salah itu 12 dari perempuan itu, yang ada 12 itu. Jadi nggak ada 30% yang terpilih ya, yang terpilih. Tapi ya karena aturan memang harus untuk mencalon itu harus ada 30%. Tapi yang terpilih itu baru 12 ya, kalau salah itu. Nah, sekarang ya, kira-kira jadi kalau misalkan perempuan itu mau maju agar sukses ya, tadi misalkan Ibu ya perempuan ya dukung perempuan ya misalnya. Nah, kira-kira apa sih yang dukungan yang diperlukan bagi
kelompok perempuan, bagi perempuan itu kan diberi yang diperlukan bagi mereka itu, Ya. bukan masyarakat itu. Ya, jadi menurut saya tadi Bang, yang pertama Pak diberikan Yang pertama, pendidikan pendidikan literasi dan pendidikan politik Oh, itu politik. perlu Pak, itu Perlu. baik itu yang tidak menyalonkan pun juga saya kira itu juga perlu tahu. Itu juga. untuk perempuannya atau Perempuan, masyarakatnya? Pak. Perempuannya. Perempuan ya, Ah, iya, Pak. iya, Perempuan. Cuma kan kita membidik yang perempuan ya Pak. Perempuan Ya. ya, gitu. Kemudian bisa tadi literasi politik Literasi ya, itu nanti politik. bisa banyak membaca dan sebagainya. Iya. Banyak mencari tahu aturan tuluku yang ada di KPU maupun Bawaslu ini perlu Pak. Apalagi kalau dia mencalonkan, kalau tidak itu kan ya Iya. dan kemudian menumbuhkan jumlah perempuan di kursi legislatif tadi Pak. Iya. Kursi-kursi yang bisa mengambil kebijakan tadi. Kemudian. Kemudian ya, jadi ketika mereka sudah mulai masuk di sana, ada keputusan-keputusan bisa mengubah pandangan masyarakat lewat pendidikan keluarga. Ini juga bisa Pak, lewat pendidikan keluarga. Jadi tadi saya makan ketika keluarga itu memberikan pendidikan yang benar tentang politik yang benar, pemilihan yang benar, otomatis nanti anak itu juga akan nah, jadi semua berangkat dari keluarga ya Pak ya. Iya. Kemudian bisa mempermudah atau memberikan peluang lebih banyak ruang dialog yang ramah perempuan Pak. Ini Contohnya kayak apa? ruang dialog yang ramah perempuan. Jadi kalau misalnya ada kegiatan seminar dan sebagainya, Iya. libatkan perempuan. Undangan ya kalau tadi 30% ya 30% undanglah perempuan. Gitu Pak. Itu kan jarang sekali Dengan perempuan. bapak-bapak ya. semua gitu. Nanti dibatasi. Malam-malam perempuan. Nanti kasihan repot. Nah, ini kan sudah ada pembatasan yang tadi saya sampaikan itu. Nah, budaya patriarki tadi ya. Iya, yang seperti itu. Jadi saya pikir yang paling penting itu tadi Pak. Jadi berikan peluang yang lebih banyak, ruang untuk warga yang ramah perempuan, Ramah perempuan. tambah perempuan. Oke. Ketika nanti perempuan ini sudah banyak dilibatkan, nanti otomatis Pak kebijakan-kebijakan yang akan diambil itu juga akan bermuara di sana. Misalnya perempuan itu ikut dalam musren. Ya. Ini sekarang sudah banyak Pak, saya lihat musren banyak. Ketika saya masih aktif juga banyak musren itu perempuan. Dan kalau perempuan biasanya kalau usul ya ngototnya seperti itu Pak. Iya, jadi ya. Jadi intinya memperluas ruang lingkup ya, ruang forum untuk ramah perempuan. Ramah perempuan. Ini. Oke Ibu, kelihatannya kita sudah panjang kali lebar ini. Terakhir Ibu, jadi sebagai harapan Ibu sendiri sebagai seorang perempuan dan juga tokoh perempuan dan juga sudah banyak sekali membantu komunitas-komunitas perempuan. Harapan Ibu ya, Ibu bagaimana sih agar perempuan itu bisa terlibat aktif di dalam pengambilan keputusan-keputusan seperti tadi Ibu sampaikan di Musrembang atau di mana itu. Ya, ini harapan itu bagaimana terhadap perempuan di Indonesia khususnya di Boyolali ini? Ya, satu benang merah saja Pak. Ya. Jadi terwujudnya kebijakan yang adil dan inklusif Pak. Ya. Dan responsif untuk perempuan sehingga kebutuhan perempuan dari kelompok yang rentan ini bisa terjawab. Bisa terjawab. Iya, ini aja Pak. Jadi sekali lagi saya hanya menggarisbawahi terwujudnya kebijakan-kebijakan yang lebih adil, kebijakan yang inklusif, yang responsif untuk mewadahi, mendengarkan suara perempuan yang notabene itu dari kelompok yang rentan itu tadi. Oke Ibu, terima kasih ekstrim, sekali. Pak, kalau saya katakan kelompok yang rentan ya. Oke, terima kasih sekali Ibu kaitannya dengan pembincangan kali ini dan terima kasih juga waktunya sudah menyediakan kami untuk menerima diskusi. Ya, masih. Teman pemilih dimanapun Anda berada, tadi kita sudah panjang kali lebar diskusi bahwa jangan bicara tentang keadilan ketika Anda belum melibatkan ya kepentingan perempuan dan memberi ruang yang bebas, yang sama kepada yang ramah kepada perempuan. Saya pikir itu, dan ikuti terus Cerita Lokal Inspirasi Demokrasi. Terima kasih.